Hello everyone, how are you? So today I'm going to teach you about simple present. Actually, it's not going to talk about simple present, but the using of simple present in your speaking. Right? So here it is about simple present. I have written some of the explanation here. So the first is about simple present. What is simple present? Okay, I will explain in Indonesia. Simple present adalah tesis pertama yang akan kalian pelajari dalam grammar. Jadi dalam simple present itu, kita harus pahami dulu apa sih makna dari simple present. Dari katanya aja simple, sederhana ya. Sedangkan present adalah waktunya, yaitu adalah waktu sekarang. Nah, artinya kita bisa buat seperti ini, simple present adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan ataupun kita katakan di waktu sekarang. Pada saat kondisi sekarang, hari ini, tahun ini, bulan ini, yang penting ini. Bisa malam ini atau siang ini. So that is simple present. Nah, buat function di sini, saya tulis fungsi dari simple present itu apa. Yang pertama adalah sebagai general truth. What is general truth? In English, general truth is like it's the fact of something. Atau fakta dari sesuatu, atau kalian menyatakan suatu fakta, atau general truth. Bisa diartikan adalah fakta umum yang bisa kita dapati di kehidupan kita. For example, matahari terbit dari timur. Itu adalah fakta. Nah, itu bisa kita gunakan simple present untuk fakta-fakta seperti itu. And the next function is for habitual action. What is habitual action? Habitual diartikan adalah kebiasaan. Oke, jadi kebiasaan yang kita lakukan. Nah, simple present itu bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, makan, minum, olahraga, dan berbagai macam-macam keseharian kita. Intinya, menyatakan sebuah keseharian atau kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus setiap harinya. Nah, terus untuk bentuknya atau formnya atau rumusnya. Ada 3 macam rumus. Oke, kita harus paham dulu bentuk dari rumusnya ya. Baru kita masuk ke practicing-nya atau latihannya. The first ada kalimat positif. Oke, kalimat positif pertama ada subjek. Ingat, subjek teman-teman. Atau tahu dulu semua subjek dalam bahasa Inggris. Saya I, kamu you, kita we, mereka they, dia perempuan she, dia laki-laki he, dan ada lagi dia, tapi bukan orang atau benda ya. Khususnya benda maka kita ucapkan it. Oke, so I, you, we, they, she, he, it. Harus kalian ingat ya, subjek pelaku ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi setelah subjek kita memasukkan verb one. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada berbagai macam verb. Kali ini kita akan menggunakan yang namanya verb atau kata kerja bentuk pertama, yaitu verb one. Nah, dalam kalimat positif ini, verb itu kita tambahkan SES. Khusus untuk subjek, she, he, it, ataupun hal lain selain dari subjek I, you, we, they. Bisa berupa noun, benda, atau nama, dan yang lainnya bersifat tunggal. Nah, jadi itulah penggunaan SES. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Setelah itu masukkan objek. Oke, nah sekarang kita gunakan ke speaking kita. Ingat, jangan lupa subjek, verb one, SES kalau subjeknya she, it, dan tambahkan objek, dan objeknya bisa berupa apa aja. Di sini sudah saya kasih contoh satu kalimat yaitu you play basketball. You subject, play verb, and basketball is the object.
Nah, jadi you play basketball. Kamu bermain bola basket. Gimana kalau subjeknya diganti sama she, he, ataupun it. Sekarang pakai she, misalkan, maka play akan kita tambahkan kata s. Maka menjadi she play basketball. Jadi gunakanlah di speaking kalian, jangan sampai ketukar ya. She plays basketball, ditambah S. Ayui Day gak pakai SES, sedangkan she it pakai S ataupun ES nantinya. Oke, itu untuk kalimat positif. Nah, jadi gunakan ini di speaking kalian setiap hari. Jadi kalau kalian sudah ngapalin banyak vocab, jangan lupa digunakan terutama verb, kata kerja. Gunakan setiap hari. For example, saya makan nasi. I eat rice. Mereka pergi ke sekolah. They go to school. Nah, jadi gunakan seperti itu. Simpel banget karena dia kalimat simpel, sederhana. Setelah subjek langsung ke kata kerjanya apa, aktivitasnya apa. Next, lanjut ke kalimat negatif. Kalimat negatif berisi subjek. Pastinya diawali sama subjek, terus ada kata do not dan does not. Do not itu disingkat aja jadi don't. Sedangkan does not disingkat aja menjadi doesn't. Oke, don't, doesn't. Repeat after me. Don't, doesn't. Don't itu singkatan dari do not dan doesn't itu singkatan dari does not yang artinya tidak. Terus selanjutnya kita tambahkan verb one. Nah, verb one di sini sudah tidak memakai ss lagi. Jadi peraturan yang tadi hanya digunakan di kalimat positif aja ya, penambahan ss. Untuk selanjutnya, verb satu atau verb one yang biasa aja tidak perlu ditambahkan apa-apa. Setelah itu objek. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya kalian melakukan sesuatu yang bersifat negatif. For example, saya tidak makan. Mereka tidak mandi. Dia tidak belajar. Dan contohnya ada di sini. She doesn't love me. Dia tidak mencintaiku. She doesn't love me. Jangan sampai kalian mengucapkan she don't love me. Ya, yang benar adalah she doesn't love me. Or maybe you don't love me. Kalau kalian ganti subjeknya menjadi you. Ingat, they memakai don't. She it memakai doesn't. Sekali lagi, they itu pakainya don't. Sedangkan she it pakainya doesn't. Oke, jadi kalian latihan aja setiap hari. Contohnya kayak ngomong saya duduk di kursi. I sit on the chair. Dia perempuan tidak duduk di kursi. Maka menjadi she doesn't sit on the chair. Nah, jadi tambahkan doesn't ya. Alright. Next, ada kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya. Kita menanyakan suatu aktivitas di situ ya. Maka ketika dia sebuah pertanyaan atau kalimat interrogatif, kita awali sama yang namanya do atau does. Kalau dalam simple present, nah, do atau does di sini diartikan apakah ya, apakah. Menanyakan suatu aktivitas. Jadi, do atau does ditambahkan subjek. Jangan lupa subjeknya dulu. Pelakunya siapa, they, she, it, atau nama orang, ataupun benda lainnya, oke? Jadi, do tambahkan subjek. Terus setelah subjek, kita taruh verbnya. Kita taruh verb one lagi, sekali lagi di kalimat negatif ataupun interrogatif, tidak perlu ditambahkan es atau es lagi untuk she, it, ya. Cukup verb one biasa aja, dan selanjutnya ditambahkan objek. Contohnya ada di sini, sudah saya tulis, do you know him? Ini ketika kita bertanya, apakah kamu tahu dia? Apakah kamu kenal dia? Jangan lupa ketika ngomongnya juga harus pakai expression ya, jangan do you know him. Gak ada sensasinya kalau kalian ngomong gitu.
Jadi seperti orang Inggris ngomong pada umumnya. Do you know him? Oke, jadi kalian pakai kata do you atau ada kalimat interrogatif yang bersifat negatif, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalian bertanya tapi kurang yakin. Oke, kalian menanyakan sesuatu menurut kalian kurang yakin jawabannya. Contohnya, don't you believe me? Oke, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kamu gak percaya aku ya? Kamu kok gak percaya aku sih? Nah, jadi kalian pertanyaannya bersifat bertanya-tanya atau kurang yakin di situ. Tidakkah kamu percayaiku? Kalau dalam bahasa Indonesia yang benar ya. Nah, jadi kalian menggunakan kalimat interrogatif bersifat negatif ini ketika kurang yakin. I think that's all from today. See you next week. Thank you.